Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 5 sekalian masih diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti pelajaran sebagaimana biasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang mana hari ini kita akan belajar untuk mengidentifikasikan apa-apa saja jenis dari gangguan-gangguan terhadap saluran pernapasan. Karena kita ini manusia tentu mempunyai saluran pernapasan. Karena apabila suatu makhluk hidup tidak memiliki saluran pernapasan, maka dia tidak dapat hidup. Fabian sama Dio sama Renal, jangan nakal dulu. Perhatikan materi baik-baik. Oke? Jadi kita tahu bahwa kita sebagai manusia ini dilengkapi oleh alat yang mampu menghirup udara. Alat yang mampu untuk menghirup udara sehingga kebutuhan akan oksigen terpenuhi. Oksigen itu adalah udara yang berada di sekitar kita. Tanpa oksigen, semua makhluk hidup yang ada di darat, seperti manusia, hewan, maka tidak akan dapat hidup tanpa adanya alat untuk menghirup udara. Karena udara sumber kehidupan. Dan ternyata alat pernapasan kita ini berpotensi. Berpotensi itu adalah bisa terkena sesuatu. Dan itu adalah penyakit. Jadi apa sajakah penyakit pada sistem pernapasan manusia? Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah asma. Asma merupakan penyakit radang paru-paru. Ini adalah kondisi di mana seseorang merasa sulit, kesusahan dalam bernapas, sehingga paru-parunya itu terasa sesak. Nah, sesak napas tersebut merupakan akibat dari dinding pada saluran udara berkontraksi, sehingga saluran udara yang umumnya luas, lebar, menjadi sempit. Dan karena hal tersebutlah seseorang yang mengidap penyakit asma merasa sesak untuk bernapas. Dan selain karena akibat dari saluran udara yang menyempit, asma juga bisa diturunkan melalui turunan. Selanjutnya influenza atau biasanya dikenal dengan nama flu. Ini adalah gangguan pada pernafasan yang efeknya yang sering kita lihat anak-anak, yakni pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, atau tenggorokan merasa gatal. Nah, itulah
influenza, atau umumnya orang-orang mengenal itu sebagai flu. Dan ini sebabnya adalah sebuah virus. Apakah virus tersebut? Virus tersebut namanya adalah virus influenza. Jadi nama influenza itu adalah nama virusnya. Dan virus itulah yang menyebabkan kita pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, tenggorokan gatal. Namun penyakit ini bisa sembuh sendiri. Lama sakit ini berlangsung antara 2 sampai 7 hari. Tapi tidak enaklah kita kalau selama 7 hari itu pilek terus. Makanya jaga betul kesehatan itu. Apalagi kesehatan pernapasan. Tidak enak flu itu. Susah bernapas. Dan selanjutnya adalah bronkitis. Yaitu adalah peradangan. Peradangan itu adalah gangguan juga. Namun pada bronkitis ini gangguannya pada cabang tenggorokan. Jadi tenggorokan itu punya cabang. Namanya adalah bronkus. Nah, bronkitis ini ternyata berpotensi serius apabila penderita bronkitis ini adalah penderita juga penyakit jantung dan penyakit paru-paru. Nah, apa yang menyebabkan kita bisa kena penyakit jantung dan paru-paru? Nah, anak-anak laki-laki pasti tahu ini. Ya, merokok. Merokok itu tentu akan menyerang jantung kita dan paru-paru kita. Sehingga jantung dan paru-paru kita yang sehat sebelumnya menjadi sakit tercemar. Sehingga apabila kita di saat itu terkena bronkitis pula, di samping menderita penyakit jantung dan paru-paru, maka bronkitis yang kita idap tersebut berdampak serius pada kita. Dan bukan tidak mungkin kita akan kehilangan nyawa. Jadi sekali lagi ditegaskan, jagalah sistem pernapasan kita itu, jagalah alat pernapasan kita itu agar selalu sehat. Dan janganlah merokok itu. Lebih baik kita minum minuman yang sehat seperti susu, jus, dan lain sebagainya. Lanjut. Yang berikutnya adalah sinusitis. Ini adalah peradangan juga. Artinya ini adalah infeksi lagi. Dan bedanya dengan yang sebelumnya, sinusitis ini adalah peradangan pada bagian atas rongga hidung. Artinya di hidung. Dan sebabnya ada banyak ini, sinusitis ini. Salah satunya adalah menurunnya kekebalan tubuh, flu, kecanduan rokok. Nah kan, lagi-lagi rokok. Merokok itu memang mendatangkan kita penyakit. Nah, sebabnya ini ada banyak, silahkan cek LKS-nya. Lanjut lagi, 5 itu adalah tuberkulosis, TB. Ini adalah gangguan pernapasan juga. Ini disebabkan bakteri, yang mana bakterinya itu menyerang paru-paru kita. Sehingga ada yang namanya alveolus dalam paru-paru kita itu terdapat bintik-bintik.
Dan nama virusnya atau bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Lagi yaitu pneumonia. Ini disebut juga sebagai radang paru-paru. Dan lagi-lagi, penyebabnya ini adalah banyak. Salah satunya adalah bakteri, virus, jamur, atau parasit. Nah, pada pneumonia ini, nama bakterinya adalah Diplococcus pneumonia. Radang paru-paru juga dapat disebabkan oleh zat-zat kimia, cedera jasmani pada paru-paru, kanker paru-paru, atau alkohol. Nah, jadi ditegaskan lagi, kita ini hiduplah baik-baik. Makan yang baik, minum yang baik. Karena apabila sakit nanti yang menderita itu kita sendiri. Apalagi alkohol. Janganlah. Lanjut lagi, difteri. Ini adalah infeksi pada saluran pernapasan bagian atas. Dan efeknya adalah membuat kita mengalami kerusakan selaput jantung, demam, lumpuh, bahkan meninggal dunia. Wah, ini gangguan pernapasan yang mengerikan juga anak-anak, karena lumpuh itu artinya kita tidak bisa bergerak. Wow. Dan penyebab penyakit ini adalah Corynebacterium diphtheria. Artinya lagi-lagi bakteri penyebabnya. Lanjut lagi, rhinitis merupakan peradangan pada rongga hidung sehingga hidung menjadi bengkak dan banyak mengeluarkan lendir. Nah, ini juga infeksi. Bukan di paru-paru, tapi di area hidung. Kemudian, infeksi saluran pernapasan atas atau singkatan dari ISPA. Artinya, kita harus tahu dulu bahwa dalam sistem pernapasan ada yang namanya sistem pernapasan bagian atas, yaitu hidung, laring, tenggorokan. Nah, bagian inilah yang terkena infeksi. Penyakit ini biasanya sering dijumpai pada masa peralihan cuaca. Artinya, apabila saat ini cuaca dingin, tiba-tiba berubah panas, atau dari cuaca dingin beralih ke cuaca panas. Nah, ini dapat menyebabkan ISPA. Sebabnya yang paling mudah diketahui ialah karena kekebalan tubuh yang menurun. Dan sebab lainnya silahkan baca di LKS. Kemudian kanker paru-paru. Nah, kalau yang namanya kanker ini sudah pasti sangat-sangat berbahaya. Karena kalau kanker ini yang awalnya nyerang paru-paru nanti bisa merambat ke seluruh tubuh kita. Dan yang paling penting kita tahu penyebabnya apa. Jadi penyebab kanker paru-paru itu adalah merokok, kebiasaan merokok.
Lagi-lagi ditegaskan lagi bahwa merokok dapat memicunya terjadi kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Nah, berarti kurang apa lagi? Ini sudah jelas, sudah dijelaskan. Berbagai macam penyakit pernapasan disebabkan oleh rokok. Dan yang terakhir adalah SARS. SARS ini adalah infeksi pada saluran pernapasan manusia yang disebabkan oleh virus. Anak-anak pasti tahulah virusnya ini. Ya, virusnya ini bernama coronavirus. Dan upaya yang paling simpel untuk kita menghindari virus ini, SARS, yakni terapkanlah protokol kesehatan, jaga kebersihan, jauhi kerumunan. Oke, itulah materinya. Dan selanjutnya untuk mengetes pemahaman anak-anak sekalian, ayo kerjakan soal berikutnya.